dekat denganmu sepanjang usia, ya Allah, oh Allah, dampingi langkahku. Ku sadari kadang ku lupa, mungkin ini nafasku yang terakhir. Ampuni kurangnya syukurku, maafkan ku ragu kasihmu. Nanti suatu hari saat duniaku usai berakhir, di akhir hayatku mohon kau ridho pada aku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu, ya Allah, ya Allah. Jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu, bersamamu ku ingin dekat, dekat denganmu sepanjang usia, ya Allah, oh Allah, dampingi selalu. Hari berganti, ku yakin waktuku kian singkat. Tuhanku, biar ku genggam dunia ini tanpa mencintainya, karena ku kan segera pergi, karena ku kan segera pergi. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu, ya Allah, oh Allah. Jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Allah, ya Allah, Cek, apakah suara saya bisa terdengar? tiba di jannahmu, ya Allah, ya Allah. Jangan jauh dariku, ku tambah Baik, cahayamu. Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan mulai untuk kelas Madrasah Baitul pada pagi hari ini. Untuk itu bisa disiapkan untuk tempatnya, tempat duduk dan alat tulisnya. Semoga untuk apa-apa informasi dan juga ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz yang penting dan juga nanti bermanfaat bisa dicatat, karena salah satu bentuk untuk kita mengingat dan mengikat ilmu adalah dengan menuliskannya di dalam catatan ataupun di dalam buku yang menurut kita itu bisa untuk kita baca kapanpun dan dimanapun. Dan pada saat ini mohon izin Bapak Ibu, saya sedang safar dan kita akan mulai saat lagi, dan insya Allah saya akan memandu acara pada pagi hari ini. Baik, disiapkan untuk tempatnya, dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu, bagi yang belum mengenakan namanya dengan nama asli di ruang virtual Zoom ini, dapat menuliskan nama asli ataupun nama lengkap ya, agar ketika nanti berinteraksi dengan Ustadz Hudori ataupun pembicara yang lain dapat dengan memanggil nama asli ataupun nama panggilan yang baik. Kemudian Bapak Ibu nanti akan dilaksanakan untuk presensi yang akan dibantu oleh admin ataupun panitia ya, yang disampaikan di ruang Zoom ini melalui Google Form. Nanti Bapak Ibu dapat mengisinya dengan online. Dan apabila Bapak Ibu belum bisa mengikuti kegiatan Madrasah Baitullah pada pagi hari ini sampai tuntas, sampai selesai, nanti akan ada rekamannya Bapak Ibu dan bisa diakses melalui nomor admin, atau ketika Bapak Ibu sudah masuk di dalam grup Madrasah Baitullah nanti bisa langsung diakses. Baik, kita langsung buka Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyyi wa rasulullah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di agenda Madrasah Baitullah yang senantiasa insya Allah diberkahi oleh Allah dan senantiasa dapat kita ikhtiarkan menjadi bekal-bekal terbaik kita ketika nantinya
ada panggilan ataupun seruan Allah untuk kita pergi ke tanah suci, ke Baitullah, dengan kita persiapan terbaik, bekal-bekal terbaik. Dan semoga saja pada pagi hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang senantiasa dinaungi oleh malaikat, karena di dalam majelis ilmu yang membahas tentang keagamaan ataupun majelis ilmu, dapat senantiasa naungan dari malaikat dan doa-doa zikir terbaik yang disampaikan kepada Bapak Ibu. Tak lupa juga salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau senantiasa kita dapat bersolawat, dapat mentadaburi segala sesuatu perengainya, tindakannya, apapun yang dapat beliau contohkan menjadi sunnah-sunnahnya dan dapat kita jalankan, dan kita harap-harap cemas dan harap-harap bisa menemui beliau nantinya di yaumil akhir dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah kita mulai kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kami hormati Caca Hedita Karyawan selaku owner dari Wonderful Umroh dan juga pembina dari Madrasah Baitullah. Kemudian yang kami hormati Ustadz Khudori yang menjadi pembicara pada pagi hari ini selaku juga salah satu pembina di Madrasah Baitullah, pembina selaku pembicara juga ya pada pagi hari ini. Kemudian beliau juga menjadi salah satu pembina haji di Wonderful Umrah juga nih. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan segenap peserta Madrasah Baitullah yang insya Allah diberkahi oleh Allah pada pagi hari. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pernak-pernik persiapan haji 2024, apa-apa saja yang mungkin terupdate, apa-apa saja yang nanti yang perlu kita siapkan, baik dalam piranti-piranti doa-doa ataupun perlengkapan-perlengkapan, bagaimana kondisinya nanti ketika regulasi-regulasi ataupun yang lainnya di haji 2024 nanti akan langsung disampaikan oleh Ustadz Fudori, langsung yang insya Allah sudah hadir ya untuk Ustadz Fudori di ruang virtual Zoom. Saya sampai terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bisa bergabung suaranya? Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah. Akan Ustadz ini suaranya sedikit kecil Ustadz. Oh iya. Ini sampun sudah terdengar lebih jelas Ustadz. Baik, langsung saja untuk sesi materi yang disampaikan oleh Ustadz Khudori mengenai pernak-pernik persiapan haji 2024. Kepada Ustadz Khudori kami silakan. Tafadhol Ustadz. Baik. Yang diangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah sempurnakan, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita di pagi hari ini. Fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Semoga kenikmatan di dunia dan di akhirat Allah sempurnakan. Ya, suara saya mungkin kurang jelas ya. Yang lain bagaimana? Sudah jelas yang lain? Kurang jelas juga, Tat. Kurang jelas? Iya. Ini sudah maksimal ya. Coba. Tes.
Satu sudah maksimal. Ya, barangkali mungkin untuk bisa di Ini ya. lebih bagus ini kayaknya. Oh ya, nah, itu jelas ya. Nah, mungkin yang belum jelas volumenya bisa dimaksimalkan ya. Alhamdulillah, tentu bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri menuju Baitullah, menuju ke Tanah Suci merupakan sebuah karunia di mana semua orang pasti bermimpi, berharap, bercita-cita untuk bisa ke Baitullah dalam rangka melaksanakan panggilan ibadah haji. Nah, saya ingin memulai tentu bagi yang belum atau belum berhaji dan belum punya porsi haji, karena untuk dapat haji ini harus antri dulu ya, harus menunggunya lama ya, menunggunya rata-rata beberapa puluh tahun ya bahkan ya. Maka, supaya tidak terlalu panjang lagi, maka segera untuk mendapatkan porsi, artinya mendaftar itu lebih baik dan ya lebih utama, apalagi semakin panjang ini antrian. Apa yang harus dipersiapkan oleh calon-calon tamu Allah ya sebelum berangkat ke Tanah Suci. Nah, ini seperti tema kita ini pernak-pernik persiapan haji 2024. Ini secara khusus lagi persiapan bagi mereka yang insya Allah 2024. Nah, insya Allah tinggal beberapa bulan lagi ya bagi yang akan berangkat haji 2024 ini, baik yang haji biasa, haji reguler maupun haji khusus ya. Ada paling tidak 2 cara atau 3 cara yang bisa ditempuh untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah haji reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, yang dikelola penuh oleh Kementerian Agama. Yang dikelola oleh pemerintah Kementerian Agama dalam hal ini, yang di mana porsi atau kuotanya telah ditentukan. Nah, tentu bagi mereka yang sudah punya porsi haji untuk 2024 ini dan sudah mendapatkan panggilan ya, biasanya di sistem yang sudah di Kemenak juga kita bisa melihat bagi yang sudah mendaftar itu kira-kira estimasi berangkatnya tahun kapan sudah ada, sehingga bisa mempersiapkan lebih. Kemudian ada haji khusus atau haji plus, di mana haji ini diselenggarakan oleh swasta, oleh biro-biro penyelenggara ibadah haji ya.
Jadi apa namanya, kalau istilah yang banyak atau yang dikenal orang travel haji yang berizin, ya. Di mana travel itu sebagai penyelenggara ibadah haji itu istilahnya PIHK, ya, itu bahasa resminya. Kalau yang umumnya orang tahu ya travel haji khusus atau travel. Nah ini juga melalui kuota resmi yang juga pemerintah memberikan kuotanya, tetapi penyelenggaraannya dikelola oleh swasta. Nah, ini pun juga menunggu antreannya lumayan lebih pendek daripada haji biasa reguler. Di haji khusus rata-rata daftar tunggunya sekitar 5 sampai 6 tahun. Nah, ini jadi lebih pendek, cuman tentu biayanya lebih besar daripada biaya haji biasa atau haji reguler. Tentu bagi yang ada biaya, mereka yang ada dananya, Haji Plus menjadi pilihan ya, karena waktu tunggu yang tidak terlalu lama, 5 sampai 6 tahun ya. Jadi tentu akan lebih mudah, dan juga fasilitas yang diberikan juga jauh lebih bagus karena dikelola oleh swasta, dan juga dengan paket harga yang lebih tinggi, sehingga tentu memberikan fasilitas yang lebih baik daripada haji biasa. Terus kemudian ada yang ketiga adalah haji yang sifatnya haji mandiri, yang sering dikenal istilah haji furoda. Jadi bukan haji reguler, bukan haji plus, tapi kuotanya dia tidak mengikuti kuota reguler atau kuota plus. Jadi kalau kuota reguler plus itu kuota dari pemerintah. Jadi kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada Indonesia itu sebagian besar diberikan untuk haji reguler, kemudian yang kalau tidak salah itu sekitar tidak sampai 10% ya diberikan untuk haji plus. Nah, di luar itu ada haji pribadi atau haji mandiri, itu yang disebut dengan haji furoda, yang mana ini adalah haji yang dikelola benar-benar oleh di luar pemerintah. Jadi seperti kayak traveling begitu ya, kayak wisata, yang mana pengelolanya adalah murni di luar. Nah, yang haji furoda ini biasanya tidak pakai tunggu ya, jadi langsung tahun ini ada peluang berapa, yang cuman kelemahannya haji furoda ini karena tidak melalui penyelenggara ibadah haji khusus atau oleh biro ya, nah sehingga agak sulit ketika ada kendala nanti permasalahan ya, nanti menuntutnya agak sulit karena ini di luar pemerintah, programnya pemerintah. Sehingga fasilitas pelayanan yang diberikan itu standarnya bisa berbeda. Ini tidak standar, sehingga bisa jadi ada jamaah yang tidak terlayani dengan baik. Pokoknya hotelnya tidak standar. Di Mina, di Arafah,
Nah, ternyata tendanya nggak dapat gitu ya. Atau banyak hal ya di sana tidak dibimbing. Itu karena dia tidak di bawah asosiasi, ya tidak langsung diawasi oleh Kemenak, sehingga kasihan jamaah kalau tidak terlayani, apalagi kalau kayak usianya sudah ya. Nah, maka saran saya kalau yang sudah sepuh, yang sudah usia tidak melalui haji furoda, saya sarankan begitu. Jadi furoda ini untuk yang nom-nom, mereka yang punya kemampuan ya, yang sering itu oke lah ya. Tapi untuk yang sepuh, untuk orang-orang tua kita, barangkali yang pokoknya mereka itu tentu tidak sudah waktunya lagi mereka untuk survival begitu ya. Sebaiknya tidak di produk, kecuali kalau penyelenggaranya ini adalah eh, travel atau biro yang kita sudah benar-benar tahu atau tidak kenal. Itu kalau yang sudah demikian kita mendapatkan jaminan karena oh itu nanti yang dampingi atau yang nganter orangnya udah kita tahu, udah kita kenal. Apalagi mungkin teman kita ya, dia sendiri yang mendampingi, yang membawa sampai di tanah suci. Nah, kalau seperti itu, tapi kalau itu kita tidak tahu travelnya, tidak tahu nih orang hanya di bawa diantar sampai ke bandara, nanti sampai di Mekahnya siapa semuanya nggak jelas itu ya. Ya kalau yang sudah biasa traveling oke, tapi kalau tua yang ini agak ya, karena namanya juga furoda itu artinya personal ya, pribadi, jadi semua hal diurus sendiri gitu ya, diurus sendiri. Nah, jadi saya menyarankan ya hajinya melalui dua, pertama tadi reguler atau haji khusus atau haji plus. Adakah yang lain, jalur yang lain dalam haji ini? Ya, yang keempat barangkali mungkin ya, tapi ini sedikit, yaitu haji melalui jalur undangan dari kerajaan. Jadi setiap tahun Saudi itu mengundang tamu-tamu kerajaan atau tamu-tamu negara. Jadi ada sekitar mungkin 5.000 jamaah yang itu sebagai undangan kerajaan dari seluruh dunia. Nah, di Indonesia ini biasanya dapat jatah sekitar 200. Nah, jalur undangan ini juga beda-beda. Jadi ya yang seperti Arab, atau negara gitu, dan ada yang undangan biasa. Nah, yang jalur undangan ini memang visanya bisa haji dan resmi dan dengan undangan kerajaan. Cuman biasanya persiapannya atau ya mendadak biasanya, mepet-mepet gitu ya. Tentu yang seperti ini kalau kita ada mungkin akses gitu ya, atau mungkin kita punya kenalan atau punya akses di kedutaan besar Saudi Arabia gitu ya, ataukah mungkin kita punya teman atau saudara yang ada di urusan ini ya, di mana siapapun bisa diberikan ya, siapapun bisa diberikan fasilitas ini ya, siapa saja dapat, tidak ada ketentuannya siapa yang dapat ya, suka-sukanya dari pihak kerajaan Saudi Arabia melalui kedubesnya di Jakarta, siapa yang akan diundang ya, dimasukkan dalam daftar undangan ini. Dia bisa jadi seorang ustadz, bisa jadi seorang dai, bisa jadi ibu rumah tangga, siapa saja ya, siapa saja yang
dipandang atau dipilih. Atau satu lagi mungkin 5 ya, jalur kelima. Jalur 5 untuk haji, yaitu haji melalui visa kerja musiman namanya. Jadi namanya visa amil musim ya. Setiap kali jamaah haji tiap tahun itu ada Saudi mengeluarkan visa untuk orang yang bekerja tetapi hanya selama musim haji, jadi hanya selama 2 bulan. Nah, biasanya ini dimanfaatkan untuk sekaligus berhaji. Jadi kerja selama 2 bulan di urusan haji ya. Kerjanya di sana mungkin ada yang bagian mengatur transportasi atau di bagian catering atau macam-macam ya. Jadi karena Saudi butuh banyak tenaga tapi hanya 2 bulan, jadi hanya untuk musim haji saja, maka mereka buka visa kerja untuk para pekerja dari luar negeri, dari asing untuk kerja di perhentian. Nah, yang seperti ini tidak banyak ya, tapi ada juga yang menggunakannya kesempatan lagi bisa berhaji ya. Ini kesempatan bekerja sambil berhaji karena nanti pas waktu haji, pas tanggal 8 Dzulhijjah, ini kerjaannya biasanya libur ya. Minggu libur, sepekan itu libur, kemudian mereka ketika libur itu bisa haji, bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, suaranya agak kecil ya, agak volumenya dibesarkan ya. Ini saya tidak pakai alat bantu, jadi tapi sebagiannya jelas ya. Mudah-mudahan agak dikeraskan aja Bu, ya volumenya. Jelas, jelas. Oh ya. Nah, itu cara-cara kita untuk berangkat haji ya, tinggal dipilih mana yang cocok gitu ya dengan kondisi kita. Cara pertama, kedua, ketiga, keempat atau ya yang kelima tadi. Ya. Dan itu semuanya bisa. Nah, bagi yang tahun ini akan berangkat ya, Allah melalui jalur yang mana saja ya yang saya sampaikan tadi. Apa yang harus disampaikan yang berkaitan dengan persiapan. Pertama adalah persiapan secara mental ya, secara mental. Nah, ini yang utama karena semua permasalahan yang muncul dalam di tanah suci ketika melaksanakan ibadah haji, kuncinya adalah kesiapan mental kita. Kalau kita mentalnya itu adalah mental yang siap sebagai tamu Allah, siap dalam segala hal, ya artinya kondisi-kondisi apapun kita sudah siap, itu permasalahan tidak akan menjadi masalah. Ya, permasalahan itu akan menjadi sebuah tantangan ya dan peluang ibadah begitu ya, peluang pahala. Jadi setiap tambah masalah berarti oh ini pahala ini tambah, ini tambah. Gitu karena cara pandangnya adalah orang begitu melangkahkan kakinya berangkat untuk menuju ke tanah suci, semua sudah dinilai ibadah oleh Allah Ta'ala. Nah, sehingga apapun yang didapatkan di dalam perjalanan ibadah haji itu sesungguhnya adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Nah, sehingga tidak perlu kemudian orang mengeluh, orang mempertanyakan kenapa kok begini, kenapa layanannya kok begini, kenapa transportasinya begini, kenapa makannya kok nggak cocok dan seterusnya, itu nggak akan ada ketika mentalnya dari awal dia
menyiapkan diri bahwa saya ini di sini, saya tidak mencari, saya sedang kulineran gitu ya. Kalau mau memang nawaitunya kulineran ya. Nah, kalau kita niatnya nyari hotel yang bagus, wisata begitu ya, carinya yang nyaman-nyaman. Tapi dalam beribadah berbeda karena nawaitu kita, niat kita adalah semua apapun yang akan kita hadapi itu semuanya adalah bagian dari rangkaian yang harus kita lalui, yang kita lewati dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran bahwa ini adalah bagian dari yang harus saya lalui dengan penuh keikhlasan karena ini semua ibadah. Jadi bukan hanya tawafnya saja, bukan hanya ketika sa'inya saja, ketika wukufnya, tapi bahkan termasuk hal-hal ya yang mengiringinya. Nah, dapat hotelnya, dapat bisnya, dilalahnya AC-nya, mamanya Subhanallah. Astagfirullahaladzim. umpamanya tidak jalan ya, tidak ada kekurangan-kekurangan yang di dalam fasilitas itu, ya semua kita anggap sebagai bagian dari ini ibadah ya, dari pahala ya yang akan kita dapat. Semakin kita itu keikhlasan itu semakin ya kenikmatannya, kenyamanannya dirasakan. Tapi beda halnya dengan orang yang mentalnya adalah mental kayak mau wisata gitu ya, mau jalan-jalan dia harus serba dilayani begitu. Nah, setiap ada sedikit apapun dia akan komplain, dia akan merasa kenapa layanannya buruk begini, kenapa begini, dan ya pastinya tidak akan menikmati perjalanan itu. Yang ada hanyalah komplain ya, merasa tidak sesuai dengan yang dia bayangkan gitu ya. Nah, ini yang saya maksudkan persiapan mental. Jadi bagaimana mental tamu Allah, mental seorang jamaah haji itu adalah mental dia siap dengan segala bentuk ujian. Dia siap dengan segala bentuk kondisi. Ya. Bahkan yang paling buruk sekalipun, dia pun sudah siap. Bahkan sekiranya suatu saat Allah panggil pun di tanah suci, itu pun dia sudah. Nah, begitu. Nah ini saya membandingkan ya, ada nenek-nenek ya, nenek-nenek itu sudah jalan saja nggak bisa, dia harus didorong oleh di kursi roda begitu. Tapi karena tadi mentalnya dia itu sudah bahwa kula mriki ajeng ibadah, ajeng dados tamune Gusti Allah, kula saya ikut saja, saya nderek saja apa saja yang terjadi, apa yang menimpa saya sudah ikhlas, pokoknya saya mengalir gitu. Jadi apapun hal yang didapatkan itu dia terima dengan ikhlas. Ternyata alhamdulillah hajinya dia itu lancar, segala sesuatu itu dimudahkan oleh Allah gitu ya. Dan orang-orang pada sakit, orang pada batuk, ini dia nggak batuk gitu ya. Nah, itu jadi karena apa? Karena mentalnya. Karena dia menerima, dia mental. Sehingga dia tidak ada masalah bagi dia. Orang umpamanya masalah makan, masalah cuaca, masalah itu bagi dia nggak masalah. Karena dia sudah menyiapkan mentalnya. Nah ini yang terkadang tidak atau lupa ya, tidak disiapkan oleh seorang tamu Allah atau jamaah haji. Ini penting sekali persiapan menyiapkan mental ini lebih penting daripada persiapan yang sifatnya materi ya, sangu ya, perlengkapan dan seterusnya. Nah, kemudian kalau mental kita sudah siap ya, sudah kita banyak menggali ya. Jadi kalau kita mau berangkat haji itu, kalau kita sharing kepada orang yang sudah pernah berangkat haji, itu coba tanyakan kondisi apa yang paling buruk gitu ya, yang mungkin bisa terjadi sehingga mempersiapkan diri lebih awal ya. Nah, harapannya semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk itu, hal-hal yang
di luar prediksi kita ya. Nah sehingga kita jadi siapkan diri umpamanya. Itu ketika di Arafah di Mina itu nanti kadang-kadang makanannya telat, makanannya kurang dan seterusnya. Jadi dia siap-siap menyiapkan bekal ya. Oh nanti kadang-kadang di tengah perjalanan itu nggak ada toilet gitu ya. Nah maka dia sudah membereskan diri ya bahwa apa gitu ya kondisi-kondisi yang dia siapkan gitu ya. Nah sehingga bagi dia Bismillah ya semua apa yang akan terjadi itu dihadapi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kenyamanan dan kesabaran. Nah, berikutnya tentu adalah persiapan secara fisik ya, secara fisik, di mana haji ini adalah ibadah yang banyak dilakukan secara fisik ya. Nah, maka persiapan fisik bagi jamaah haji ini penting sekali, terutama adalah di sana itu hampir setiap kali dalam ibadah itu ya banyak jalan ya, jalan kaki ya. Dari mau ke masjid ya, sholat di Masjidil Haram yaitu tawaf, sa'i itu semua jalan kaki. Nah, maka kira-kira 1-2 bulan ya ini kalau kita setiap pagi minimalnya ya bisa jalan jam ya, jalan kaki aja setengah jam itu insya Allah sudah cukup nanti selama 1 bulan atau 2 bulan bahkan di sana nanti terbiasa jalan kaki dari hotel ke masjid yang masjidnya luas sekali ya. Dari pintu gerbangnya sampai ke dalamnya masjid bisa 1 kilo ya. Nah, dan itu setiap hari bolak-balik 5 kali begitu. Nah, maka kita harus siapkan kondisi fisik kita yang prima. Tentu bagi mereka yang sudah tidak mampu, hendaknya ketika di tanah suci ya persiapan sesuai kemampuannya ya. Nah, sesuai kemampuannya. Kalau Pak saya udah nggak bisa jalan kaki, terus pakai kursi roda. Nah, nanti tentu di sana jangan memaksakan diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas bagaimana orang yang normal ya, yang sehat ya. Jadi cukup ketika di hotel ya, ya sudah ibadahnya di hotel itu aja. Ya. Di hotel itu ada musholanya, ada masjidnya di hotel itu tinggal turun lift gitu ya di lantai berapa biasanya ada masjidnya. Udah kita ibadahnya di situ dan tidak perlu memaksakan diri ke Masjidil Haram ya. Dan sholat di situ juga pahalanya sama 100.000 juga karena masih berada di tanah suci haram. Ya. Sehingga bagi mereka yang mungkin sudah tidak mungkin lagi jalan sendiri ya, khawatir juga nanti merepotkan orang lain, ya tentu cukup ibadahnya di hotelnya ya, di hotel masing-masing. Ya, perbanyak ya 5 waktu itu selalu sholat di musola atau di masjid di hotel itu. Ya, perbanyak baca Al-Quran, baca zikir, baca doa, perbanyak ya di situ. Dan insya Allah itu tidak terlalu berat ya, karena aktivitasnya hanya di dalam hotel saja. Hanya di dalam hotel. Nah, adapun yang mereka sehat, mereka ya 5 waktu bisa ke Masjidil Haram ya, atau ke Masjid Nabawi, tentu itu adalah sebuah karunia ya. Alhamdulillah diberikan bisa 5 waktu ya di baik di Madinah maupun di Mekah. Nah, maka ketika di sana harus memperhitungkan apa namanya kemampuan fisik ya. Ya, jadi ada jamaah itu saking semangatnya kali mumpung di tanah suci ya. Terus pokoknya mempeng itu dia mengabaikan kesehatannya. Ya. Jadi sampai istirahatnya kurang, makannya telat, gitu, minumnya kurang, itu jatuh sakit malah dengan cuaca yang ekstrim. Nah maka akan lebih bagus kalau ketika di tanah suci ya di Mekah khususnya, kalau pemondokannya atau hotelnya agak jauh dari Masjidil Haram, ya kadang harus pakai naik
bis ya, naik bis atau bis yang disiapkan oleh pemerintah, maka akan lebih baik kalau diatur jadwalnya. Jadi ke Masjidil Haramnya itu di waktu-waktu tertentu saja. Ya, biasanya maghrib, isya dan subuh ya. Ya, atau diambil 2 dari 3 itu. Nah, nanti untuk zuhur dan asar itu di masjid terdekat atau di sekitar hotelnya. Nah, yang demikian itu akan lebih bisa menjaga fisiknya. Karena cuaca yang sangat ekstrim, suhu di atas 40 derajat, ya itu akan menguras tenaga. Dan mungkin suasananya udaranya kering ya, tidak seperti di sini. Nah, ini bisa membuat drop gitu ya. Nah, maka lebih bagus kalau kemudian ya, ke haramnya hanya setelah salat asar ya, siap-siap sudah mandi, sudah bawa bekal ya, bawa bekal apa roti kayak makanan kurma kayak gitu, bawa tasnya kecil dibawa ke masjid sehingga nanti sampai ya karena sampai malam istaknya itu di sana sampai jam 9 ya. Ketika di masjid itu perut kita tidak kosong ya. Karena kita bawa bekal jajanan atau makanan ya kurma itu yang lebih enak ya untuk secara nutrisinya lebih cukup ya. Sambil minum air zam-zam cukup ya. Kurma kemudian air zam-zam ya udah. Nah sehingga antara maghrib sampai isya ya biasanya mulai dari berangkat jam 5 atau setengah 5 itu sampai malam nanti jam 10 baru balik ke hotel lagi itu perutnya tidak kosong ya. Apalagi kalau di sana juga tawaf ya di sana itu capek gitu ya. Nah sementara mau keluar dari masjid mau beli makanan balik lagi udah nggak bisa penuh gitu ya. Nah, itu usahakan setiap kali masuk Masjidil Haram di tas kita itu ada apa makanannya, makan kecilnya ya. Nah, kalau yang saya sarankan itu kurma itu lebih enak. Cukup makan kurma ya, makan kurma 10 begitu dengan minum air zam-zam itu sudah cukup ya. Perutnya insya Allah sudah cukup dan tenaganya insya Allah memadai. Nah, jadi mengatur waktu untuk sholat di Masjidil Haram kapan ya? Tidak, saya kira kalau 5 waktu di Masjidil Haram bagi yang hotelnya agak jauh itu tidak disarankan. Ya. Pasti 4 hari, 5 hari itu akan jeblok gitu ya. Biasanya begitu. Nah, kalau kecuali hotelnya yang di depan masjid, yang tinggal jalan kaki ya gitu. Jam itu di bawah jam itu oke lah, yang seperti itu 5 waktu ke masjid salah ya. Tapi kalau yang agak jauh hotelnya maka bisa diatur ya di jam-jam tertentu atau waktu sholat tertentu yang ke haram. Selebihnya sholat di masjid hotel. Nah, itu akan lebih bagus. Dan hendaklah waktu istirahatnya cukup ya. Waktu istirahatnya cukup. Usahakan begitu pagi pulang subuh dari masjid ya, yang biasanya sekaligus mungkin menunggu waktu syuruk ya atau duha, pulang terus istirahat. Ya, setelah sarapan istirahat. Nah, mungkin nanti bisa sampai menjelang zuhur, ya persiapan zuhur, kemudian nanti setelah habis zuhur kalau masih kurang istirahat lagi. Ya, setelah itu sholat asar, kemudian habis asar baru ke haram begitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa atur ya fisik kita, kesehatan istirahat kita, nah, itu enak ya. Kalau kita forsir, kemudian kita ternyata nanti itu drop, nah itu repot kita udah nggak bisa ibadah apa-apa, namanya sakit ya. Nah, sakit di sana juga nggak enak kabeh itu makanan yang makanan yang mungkin nggak cocok, nggak ada makanan yang kita sukai di sini nggak ada di sana, ya, repot lagi. Nah, jadi betul-betul di sana menjaga istirahat, ya. Menjaga istirahat itu sangat-sangat menjadi penting. Nah, kemudian juga
persiapan sebelumnya lagi adalah ketika sebelum berangkat di sini, kalau kita berombongan, maka hendaklah siapkanlah teman-teman rombongan dari sini ini sudah ada kesepakatan kalau kita selama di sana harus saling tolong menolong bantu membantu. Dan di sini ada rombongan ya, satu rombongan, satu bis ada 40, ada 45. Kemudian nanti ada lagi peregu, satu regu ada 11 orang, ini kalau di reguler. Nah, ini di satu regu ini dibuat yang solid gitu ya. Jadi kalau perlu ada pengurusnya, ada siapa sebagai ketuanya, koordinatornya, kemudian nanti semuanya diatur, dipersiapkan. Kalau ada yang sakit, siapa yang akan membantu, gitu. Karena perjalanan ibadah haji ini kita nggak bisa sendirian ya, kita nggak bisa kalau saya hanya ngurus diri saya nggak bisa. Ternyata ada orang lain yang kadang-kadang dia mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membantu orang lain, harus menolong orang. Kalau seperti itu, ya mendingan kita menolong dengan sukarela ya daripada menolong dengan paksaan begitu ya. Karena nggak bisa, nggak ada pilihan, kita harus menolong. Ya, kita nggak bisa nggak menolong gitu, nggak bisa nggak membantu di regu kita, umpamanya ada orang tua ya, orang yang nggak bisa dia mandiri begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya bagaimana? Ya tadi kembali kepada mental ya, siapkan mental. Barangkali kita khususnya begini, barangkali ini cara Allah untuk mendobelkan, melipat gandakan pahala selain haji. Jadi hajinya pahala satu sendiri, kemudian membantu orang itu juga dapat pahala lagi, gitu ya. Nah, sehingga kita pun juga menjalankan ibadah haji itu dengan nyaman. Tidak kemudian, aduh, kenapa saya harus ketemu dengan orang ini, saya harus waktu saya tersita juga untuk membantu Bapak ini, dan seterusnya begitu ya. Nanti akhirnya ya, ya tadi ternyata memang haji itu tidak ibadah individual ya. Ternyata haji itu juga adalah ibadah sosial juga ya. Ya, yang kita di dalam dalam satu jamaah, dalam satu kafilah, rombongan, tentu kita harus saling ta'awun, harus saling tolong menolong dan ya. Nah, dan berusaha untuk selalu positif thinking ya, berpikir positif ya terhadap apapun ya, sehingga pikiran-pikiran positif itu akan menjadi sebuah energi ya, menjadi sebuah apa namanya tenaga yang luar biasa. Nah, jadi pokoknya pikirannya positif aja kalau selama di tanah suci berangkat gitu ya, bahwa yakin Allah menolong kita, Allah pasti akan menolong kita, Allah memudahkan. Nah, sehingga ya yang ada kita hanya bergantung kepada Allah ya. Ya, ya, ya Allah mudahkanlah ya Allah. Ya, ya Allah Engkau yang memudahkan segala urusan ya. Nah, itu jadi yakin bahwa karena kita ini ibadahnya untuk Allah. Ya, ibadahnya ini karena undangannya Allah. Ibadahnya ini karena panggilannya Allah gitu ya. Jadi kalau Allah yang manggil, Allah yang undang, ya pastinya Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan tinggal diam. Ya, pasti Allah akan mengatur semuanya. Nah, sehingga dalam ibadah haji itu ya saya lebih apa ya, kalau orang itu ibadah haji itu merasa kayak, kalau saya umpamakan itu kayak orang mudik itu loh, pulang kampung ya. Kalau orang itu merasa mentalnya dia adalah ke kampungnya itu seberat apapun, kadang macet yang lama, begitu dia nikmati aja. Kenapa? Karena dia mau pulang kampung. Dia mau ketemu keluarganya. Ya. Nah, haji juga begitu. Ya, berat apapun, ya karena kan kita akan bertemu dengan Allah, kita akan menghadap Allah, kita akan kembali, kita akan ke Ka'bah gitu, sebagai rumah ya, ya tempat kembali kita. Nah sehingga ya coba lihat orang mudik itu ya, oh, kalau dulu saya masih ingat waktu
kereta nggak seperti sekarang bagus itu ya. Dulu itu naik kereta itu karena pengennya mudik begitu ya, orang sampai rela berdesak-desakan, orang berdiri dari Jakarta sampai Surabaya sampai Jogja begitu di dalam toilet juga itu enjoy aja gitu ya. Kenapa? Karena dia akan kembali ke rumah, dia akan ketemu dengan keluarganya, ketemu emaknya, ketemu bapaknya. Nah, orang haji juga begitu, karena dia akan bertemu dengan Allah, dia akan menghadap ke rumah Allah, beribadah di Baitullah. Sehingga segala hal apapun dilalui dengan nyaman, dengan penuh keikhlasan. Nah, saya kira itu ya beberapa hal yang terkait dengan persiapan haji, bahwa apa yang kita butuhkan ya dalam haji di tanah suci semuanya ada ya, dijual, nggak usah repot-repot, karena ada nggak sandal jepit ya ada. Jadi kalau boleh dibilang orang haji itu pokoknya tinggal berangkat saja, bawa duit gitu aja dah, atau bawa ATM gitu aja. ATM di sana bisa nggak? Bisa ya, tinggal masukkan ATM-nya, saldonya itu ditarik, uangnya keluar ya. Sehingga ya kadang-kadang orang kita mau berangkat itu yang dipikir isinya koper gitu ya. Nah, padahal ternyata begitu sampai di sana lo gini, yang gini ono kabeh gitu. Ono panci, ono iki ternyata nang kene ono kabeh ya. Kenapa harus repot-repot kalau dari rumah? Nah, begitu ya. Jadi lebih kepada aspek persiapan ibadah. Saya kira itu lebih difokuskan daripada persiapan-persiapan yang sifatnya peralatan-peralatan ya, teknis ya, yang materi yang insya Allah itu di sana juga banyak yang bisa kita dapat. Demikian mungkin nanti bisa dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Khudori yang telah menyampaikan materi. Bapak Ibu sudah sedikit bisa tercerahkan, terinformasikan bagaimana nanti kondisi ketika haji di 2024, baik dari Piranti dan juga kondisi cuaca, kondisi bagaimana ketika nanti menjalankan, dan semoga saja tadi juga diberikan kalimat-kalimat penyemangat ketika memang sudah kondisinya capek ataupun kondisinya membuat Bapak Ibu merasa lelah gitu ya, tapi tetap semangat untuk bisa mengikhtiarkan bahwa ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, tetapi sebelum itu izinkan saya untuk bisa menginformasikan yaitu perihal program-program yang ada di Madrasah Baitullah dan juga yang ada di Wonderful Umroh. Itu yang pertama ada program umroh, yaitu umroh plus Kota Taif berangkat di 2024 di bulan Februari, Bapak Ibu, di bulan ini ya. Kemudian umroh awal Ramadan dan akhir Ramadan. Umrohnya di 2024. Kemudian umroh plus Turki berangkat di bulan Februari 2024, 16 hari spesial winter hanya 38 jutaan. Kemudian umroh akbar eksklusif bersama Ustaz Cahyadi Takaryawan dan juga Ibu Ustazah Ida Nur Laila di bulan Syawal 2024. Di sini tertera harga 29 jutaan dan Bapak Ibu segera untuk bisa mendaftarkan karena seatnya terbatas ya, dan ini eksklusif sekali, nanti akan bersama dengan Ustaz Cahyadi dan dengan Ustazah Ida Nur Laila akan diberikan coaching klinik selama coaching klinik keluarga gitu ya, ataupun konsultasi keluarga ataupun parenting ketika memang kita menjalankan umrah bersama dengan beliau ini. Dan Bapak Ibu segera saja bisa mendaftarkan agar mengamankan kursinya, menghubungi nomor admin dan setorkan nama. Kalaupun bisa setorkan DP, langsung DP agar mengamankan seatnya. Kalaupun belum bisa, ya mungkin nanti setor nama dulu untuk bisa mengamankan namanya agar saya mau ikut umroh akbar gitu. Lalu ada juga program haji Bapak Ibu, yaitu haji khusus. Daftar sekarang berangkatnya 6-7 tahun lagi. Kemudian haji spesial, haji foroda, daftar sekarang berangkatnya tahun depan. Dan juga Bapak Ibu, Wonderful Umroh membuka kemitraan berkhidmat bersama dengan Wonderful Umroh. Nanti bisa untuk berbagi keuntungan, bagi hasil profit, dapatkan keuntungan untuk pembinaan juga, mendapatkan marketing tools gratis, serta
kesempatan untuk bisa berangkat umroh gratis. Nah, Bapak Ibu segera untuk bisa bergabung dengan Wonderful Umroh agar nanti Bapak Ibu juga bisa mengikhtiarkan untuk menabung, mengikhtiarkan juga untuk mengajak orang lain agar bisa umroh bersama, baik itu keluarga, sanak saudara begitu ya. Karena bergabung dengan Nurul Umroh, insya Allah semuanya bisa ke Tanah Suci. Nah, Bapak Ibu itu tadi untuk pengumuman-pengumuman dan juga informasi yang saya sampaikan perihal program-program dari Wonderful Umrah dan juga Madrasah Baitullah. Lalu, Bapak Ibu kita memasuki untuk sesi diskusi. Kami silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat menuliskannya di kolom komentar atau dapat langsung bertanya kepada Ustadz dengan raise hand. Lalu, nanti saya akan silakan. Apakah sudah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Di kolom chat ada itu, Mas. Oh, baik, Ustadz. Sebentar, saya lihat dulu di kolom chat. Oh ya, dari Diah Ajeng. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau sudah pernah daftar haji reguler, apakah bisa dialihkan ke haji on plus? Mengingat daftar antrian yang sangat lama. Dari Ibu Diah Ajeng, Ustadz. Monggo silakan, bisa dijawab Ustadz Khudori. Ya, jadi kalau sudah punya porsi ya, sudah daftar haji reguler, kemudian kok lama nunggunya ini masih 25 tahun umpamanya itu, sesungguhnya bisa menggunakan haji plus ya, haji khusus tanpa harus kemudian menarik atau pendaftaran yang sudah dilakukan di haji reguler tadi lalu ditarik lagi, lalu diambil. Nah, jadi tetap karena memang jalurnya sendiri-sendiri ya, haji reguler dan haji plus itu sendiri-sendiri. Nah, artinya tidak langsung bisa switch gitu ya. Nah, maka kalau umat sudah punya porsi haji reguler, kemudian kok pengen, wah kelamaan saya mau haji plus saja ya. Ya, daftar aja ya haji plus nggak apa-apa. Nanti yang haji regulernya itu bisa nanti haji lagi gitu ya. Atau bisa dikasihkan nanti anaknya ya. Kan dengan anaknya udah ya 25 tahun nanti bisa kalau ya apa namanya diberikan ya. Tapi kalau tidak bisa haji lagi atau bisa ditarik lagi uangnya, dananya itu bisa ditarik lagi. Ya, umpamanya sekarang punya porsi tapi masih nunggunya 30 tahun gitu ya. Terus kemudian wah lamaan ini saya. Nah, terus daftarlah haji plus 6 tahun ya. 7 tahun. Nah, nanti dia berangkat haji plus tapi masih punya porsi yang reguler tadi ya, haji biasa. Nah, bisa nanti dia berangkat haji lagi pas dapat jatahnya atau bisa jadi dia mencukupkan saya kan sudah kemarin saya haji pakai plus ya mending itu porsinya saya tarik aja, saya ambil uangnya, saya pakai untuk berangkat umroh umpamanya begitu yang tidak perlu menunggu waktunya. Nah itu bisa dilakukan dengan cara demikian, tapi nggak bisa langsung porsi haji reguler terus ditambahi gitu ya, terus jadi haji plus nggak bisa begitu karena jalurnya sendiri-sendiri. Ya, iya, katakan. Oke, Mas Nizar. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian, apakah ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Oh, ada lagi Ustadz. Sebentar. Izin sharing saja Ustadz. Yang kadang terlupakan dan tidak disadari yaitu hindari makanan atau minimal zam-zam. Pilih yang non-cold, atau yang dingin untuk menghindari batuk yang diderita oleh jamaah atau haji. Memang apakah bisa sampai seperti itu Ustadz? Maksudnya harus memang benar-benar menjaga, tidak boleh yang dingin ataupun tidak boleh makan makanan yang kering agar kita kondisinya bisa terjaga, baik itu tidak batuk ataupun terkena sakit-sakit yang lain gitu Ustadz. Ya,
Nah ini kalau masalah kesehatan ya, jadi yang harus dihindari di sana adalah menghindari minuman-minuman yang itu ya, yang dingin ya. Di saat suhu di luar itu sangat panas ya, terus kemudian kita minum yang dingin, nah biasanya tenggorokan kita ini nggak tahan ya. Atau minuman-minuman yang itu ya kayak jus-jus yang di botol-botol itu ya, itu juga eh, rasanya pertama sih seger gitu, enak ya. Tapi ternyata itu nggak cocok dengan tenggorokan orang Indonesia ya, kayak kalau orang Arab biasa aja minum Pepsi, minum macam-macam begitu. Tapi di kita yang tidak terbiasa gitu ya, akibatnya biasanya langsung ya langsung suaranya rada rada terganggu begitu, batuk-batuk. Nah maka disarankan ketika di tanah suci itu memperbanyak minuman yang tidak dingin. Jadi minumannya yang biasa, yang tidak dingin atau yang hangat-hangat, ya. Termasuk di Masjidil Haram itu zam-zamnya ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Nah, ambil kalau minum cari yang tidak dingin, yang not cold itu ya, yang tidak dingin eh, ada pilihannya, ada tulisannya. Nah itu penting juga untuk menjaga supaya kita tidak batuk-batuk atau kadang-kadang sampai suaranya hilang. Terus menggunakan masker karena suhu ya, menggunakan masker, kemudian cukup minum gitu ya. Kemudian di sana juga tadi kadang-kadang makannya kadang-kadang jangan sampai telat ya. Nah, ini kaitannya dengan masalah makanan. Kalau yang nggak cocok dengan makanan di sana, ya bawa aja makanan kesukaannya yang dari sini. Ya, sambal, sukanya apa, kecap gitu ya. Itu hal-hal yang kecil-kecil begitu, nah, kadang-kadang juga kalau nggak disiapkan bisa menjadi kendala. Waduh, makannya nggak cocok. Nah, maka bawa makan makanan yang tahan lama yang di, dibawa gitu ya, yang untuk antisipasi kalau makanannya tidak cocok dengan selera atau kebiasaan. Ya, tapi itu mental lebih penting ya. Misalnya sudah semuanya saya makan itu ya. Iya, Bang Manizar. Baik Ustaz. Satu pertanyaan lagi Ustaz, terakhir. Di sini ada yang sharing bahwa pernah mengikuti channel YouTube yaitu tali jemuran perlu dipersiapkan untuk gaji. Tapi info dari Ustadz tidak perlu repot bawa macam-macam karena sudah disediakan. Nah, mohon info Ustadz, apakah kalau di sana nanti kondisi haji, apakah jamaah mencuci dan memasak sendiri? Oh Dan ya. atau ada info terkini Ustadz? Kalau yang haji plus ya nggak usah nyuci-nyuci ya. Pakai laundry di hotel. Haji reguler memang ya bisa nyuci. Biasanya di hotel itu di lantai paling atas biasanya disediakan ya. Akan disediakan mesin cuci itu ya. Sehingga ya kalau memang mau persiapkan dari sini ya persiapkan ada jemuran, kemudian jepitan gitu, karena anginnya kencang di sana ya, bawa jepitan gitu. Tapi toh kalau umpamanya mau cari yang ada semuanya di sana, ada tali, ada jepitan, jemuran semuanya banyak dijual di Magelang ya, di pinggir-pinggir jalan di sana ada toko ya, toko kayak toko kelontong gitu ya, toko di sini banyak itu menjual perlengkapan. Ya, jadi eh, di sana bisa mencuci, bisa akan bawa setrika itu bisa juga bawa setrika kecil ya, bawa setrika kecil, ya itu masukkan koper aja gitu yang kan jangan yang gede-gede, yang kecil aja. Ya, kalau mau nyetrika ya, biasanya ibu-ibu ya yang kalau bapak-bapak mah cuek aja ya, nggak disetrika ya oke-oke aja. Kan ibu-ibu biasanya nggak nyaman disetrika bajunya.
bawa setrika kecil. Begitu. Nah, intinya kalau hal-hal yang pernak-pernik harian kayak begitu ya di sana insya Allah tidak sulit ya. Tidak sulit, sehingga di sekitar hotel itu sudah juga banyak ya, banyak yang jualan begitu. Bahkan kalau di hotel-hotel yang di mana tempat menginapnya Haji Indonesia itu biasanya sudah jadi langganan. Di situ toko yang di bawah hotel itu biasanya di lobi itu jadikan toko. Semua kebutuhan jamaah Haji Indonesia itu lengkap dari A sampai Z itu ada semua. Ya, jadi nyari apa ember, gayung, jepitan semua ada semuanya ya. Bahkan sampai oleh-oleh semuanya. Jadi ya insya Allah tidak menjadi kendala. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Berarti itu ya Bapak Ibu, kalaupun tidak membawa di sana insya Allah tersedia. Kalaupun membawa mungkin ya akan ada tambahan muatan gitu ya di bagasinya. Jadi tidak usah risau Bapak Ibu. Kalaupun pengen praktis dan tidak ribet ya memang harus mendaftarnya dengan mendaftar Haji Plus. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Pada Bapak Ibu, maaf untuk sesi diskusi kita cukupkan dulu. Menizin, apakah Ustaz Cahyadi ada tambahan? Baik. Pertama, terima kasih Ustadz Kudori, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat dan Bapak Ibu sekalian mengenalkan Ustadz Kudori ini adalah salah satu calon anggota DPD RI dari daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi Bapak Ibu yang tinggalnya di daerah Istimewa Yogyakarta, bisa mohon berkenan nantinya pada tanggal 14 Februari bisa memilih Ustadz Ahmad Kudori untuk menjadi calon anggota DPD RI dari daerah pemilihan Yogyakarta. Sirinya pakai kopiah putih di gambarnya nanti ya, nomor urut 2. Mudah-mudahan Ustadz terpilih dan bisa menjadi penerus perjuangan Ustadz Khalid Mahmud untuk di DPD RI. Terima kasih, itu saja Bapak-Ibu sekalian yang ingin umroh bersama saya bulan April. Ya, silakan daftar April umroh bersama saya dan Bu Ida. Syukran Ustadz Kudori, terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Cahyadi yang telah bisa menambahkan. Ya benar Bapak Ibu, untuk Ustadz Kudori ini adalah salah satu caleg DPD RI ya. Bagi Bapak Ibu, mohon untuk bisa mohon dukungannya dan mencoblos nomor 2. Tadi tagline-nya adalah kopiah putih ya. Pokoknya Ustadz kita semua adalah Ustadz Kudori gitu. Dan Bapak Ibu, telah sampailah kita di penghujung acara dan kita sesi diskusi dicukupkan. Apabila nanti ada pertanyaan ataupun question ataupun kegelisahan yang belum bisa terjawab, bisa diteruskan ke nomor admin, nanti akan diteruskan dan sesi diskusinya ditambahkan di grup begitu ya. Dan Bapak Ibu, apabila belum bisa mengikuti tadi sampai selesai, ada rekaman yang bisa diakses melalui grup. Dan tadi diingatkan pada Bapak Ibu yang pengen mengikuti umroh bersama Ustadz Cahyadi, segera bisa daftarkan diri Anda dari Bapak Ibu ke nomor admin yang tertera di layar kaca Bapak Ibu, atau bisa menghubungi di nomor yang ada di grup Madrasah Baitullah. Itu saja Bapak Ibu, kami mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Kudori. Pak Ustadz. Jazakumullah Ustadz. Assalamualaikum. Sekarang Ustadz. Iya Ustadz. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love
last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua